Ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya itu aja. Pak Jokowi udah menduga nggak Pak siapa itu? Mengarah kemana? Mengarah ke Ya semua udah tahu lah. Ya, kasih. Ambisi Jokowi dan antek-anteknya yang berkeinginan keras untuk memenjarakan Roy Suryo, Dr. Tifa dan teman-temannya terhenti di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa? Karena Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menilai bahwa ini tidak tepat, tidak layak, tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Sehingga membuat kekecewaan, membuat kemarahan kubu Jokowi dan antek-anteknya. Mereka menyalahkan Presiden Prabowo sebagai biang dari kegagalan ini. Sementara mereka sudah mempersiapkan diri untuk berpesta pora menyambut penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tetapi faktanya kejaksaan tidak melakukan penahanan. Cinta buta itu memang membuat hati dan mata juga buta, sehingga segala hal selalu dinarasikan seolah-olah itu bagian dari ada orang besar, ada orang kuat. Kalau dikatakan ada orang kuat, iya ada orang yang kuat baik litigasi non litigasi. Ada Abdul Ghafur Sangaji, ada Refli Harun, ada Al-Ketiri. Memang orang-orang ini susah untuk dipatahkan oleh orang-orang seperti Ade Darmawan. Pak, kemarin kan Roy Suryo kan dari kepolisian sudah ke kejaksaan Jaksel, tapi dari kejaksaan ternyata tidak ditahan. Itu benar tanggapannya Pak? Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Dah. Kecewa nggak Pak dengan tidak ditahannya keduanya Pak? Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Nah, saya pikir hari ini justru saya lebih menarik bicara ke sana. Dan kalau kita bicara tentang upaya hukum yang maksimal untuk membela klien, ini yang kami sebut sebagai perang terbuka secara hukum. Kenapa? Ya seluruh amunisi sekarang siap kita keluarkan. Jadi janganlah kita dipaksa untuk berperang, setelah kita maju, Anda mundur. Kalau memang mau mundur, mau pergi dari pertarungan ini, angkat tangan saja, begitu loh. Jangan berhalusinasi mendongeng ke sana kemari, begitu. Kita akan lanjutkan dialog dengan dua narasumber hari ini. Saya mau kembali ke Bang Ade Darmawan. Tadi saya pertanyaan menggantung. Bang Khozi sudah menyampaikan memang ada beberapa orang yang di belakang menjadi orang kuat tadi salahnya dalam penangguhan ini. Anda terganggu? Tentunya karena bentuk rasa cinta kita kepada Presiden Bapak Prabowo Subianto, ya kan? Tentunya kami menyampaikan dong unek-unek kami. Lihatlah mereka ini, Bapak Presiden. Ini mereka semua yang melakukan deklarasi oposisi, kembalikan kedaulatan rakyat, pemakzulan. Ya tapi dengan mereka Apa tidak ditahan. hubungannya dengan pemakzulan? Mereka berterima Ini kasih kan wajar. artinya gini Mbak. Kalau kita melihat bahwa hal inilah nuansa politisnya. Artinya invisible hand-nya itu pasti ada. Invisible hand? Iya dong, ada pasti yang membantu. Siapa, mereka ini. Bang? Ya, inilah yang kita tidak. Tentunya yang ada saat ini mereka yang di depan mata kan orang-orang kuat, mantan jenderal, purnawirawan, orang besar semua. Bahkan di rumah sakit pada saat mau penjemputan kan ada mantan Wakapolri di situ berdiri sampai tengah malam loh. Ini maksudnya apa? Ini kesemak semua. Artinya inilah yang saya ingin menyampaikan kepada Bapak Prabowo yang sangat saya cintai, bahwa ini mereka. Ya, kita harus melihat yang mana yang sebenarnya rakyat yang tidak merongrong pemerintahan, ini salah, semua salah, semua salah. Kalau kritik, tidak apa-apa. Kita menerima, Mbak. Kita menerima, Mas Arief. Tetapi kalau sudah Belum ikhlas kayaknya menerimanya. kita menerima, Mbak. Hari ini saya bisa nyatakan bahwa saya tetap menghargai proses hukum. Kenapa? Itu kembali ke kewenangan. Tetapi tentu saya harus menyampaikan juga informasi-informasi yang berkaitan bahwa ada tendensi arah-arah politik yang
seperti kemarin. Hanya karena Kejari tidak menahan terlapor Anda, Ya. terus Anda Menyimpulkan hal tersebut. menyimpulkan begitu. hal tersebut ke arah polisi. Sekarang gini, sederhana, saya bertanya ke Mas Arief. Ketika Mas Arief diberikan penangguhan, terus menggugat lagi Brad Pitt, aneh nggak? Itu kan hak. Oke, hak. Tapi yang biasa kami lakukan dalam praktek hukum tidak seperti itu. Ketika sudah ditangguhkan, Ya. maka kita lanjutkan ke persidangan. Nggak perlu Brad Pitt lagi. Oke. Kenapa? Karena nggak ditahan kok. Nah, maksudnya apa? Berarti mencari kesalahan-kesalahan. Apalagi di situ pemerintah Republik Indonesia ceki Presiden Republik Indonesia. Oke. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Itu aja sebenarnya. Dan saya melihat aktor-aktornya ya yang deklarasi kemarin. Oke. Gitu loh. Itu aja, Baik, Mas Arief. saya ke Bang Kozin deh. Bang Kozin, Anda perlu membantah nggak hal ini? Ini nuansa politiknya menurut Ade Darmawan ini kental sekali begitu. Ya, kita berpikir jernih saja ya. Yang kita jadikan acuan atau parameter dalam mengambil langkah hukum itu adalah norma peraturan perundangan. Bagaimana norma mengatur? Apakah boleh seorang mengajukan pra-pit? Boleh, ya sudah. Bukan praktik, apalagi praktiknya Bung Adi Darmawan dipaksakan diadopsi oleh kami. Itu kan hal yang berbeda. Karena praktik itu tentu ada yang benar, ada yang menyimpang. Kalau praktiknya menyimpang, ngapain kita ikuti? Gitu. Pra-peradilan itu kan hak Anda ya untuk Ya. melakukan itu. Kapan sih Anda mendaftarkan pra-peradilan ini? Ini kawan-kawan tadi saya jelaskan, mendaftar lebih dahulu dalam rangka antisipasi, tapi ternyata baru proses penangguhan. Nah, makanya masih ada, misalkan Pak Al-Katir itu rencananya akan mencabut karena tidak terjadi penahanan. Ya biasa saja lah ini. Oh, artinya ada upaya untuk rencana. mencabut. Iya. Coba nggak harus terlalu serius mengenai tapi ini. yang Kan menarik dicabut. Yang menarik apa? Terkait pemakzulan. Nah, kalau pemakzulan itu memang tokoh-tokoh ini sempat terlibat dalam forum purnawirawan TNI, APP TNI ya. Yang tanggal 17 April yang lalu memang mengadakan agenda di Jakarta. Memang salah satunya adalah rekomendasi pemakzulan memang. Tapi pemakzulannya bukan terhadap Pak Prabowo, terhadap Gibran Rakabuming Raka. Jadi tidak ada masalah juga dengan presiden gitu loh. Nah, itu yang kemudian narasinya mungkin mau ditarik-tarik, dibentur-benturkan sehingga seolah-olah tindakan hari ini mendelegitimasi presiden. Padahal justru penangguhan ini menguatkan posisi presiden di mana hukum di bawah Pak Prabowo itu tidak sama dengan era Joko Widodo, di mana di era Joko Widodo setiap penegakan hukum selalu diikuti dengan penahanan. Bahkan belum salah pun tangkap duluan, pasal Ya belakangan. kan KUHP-nya beda kan Bang Kozin? Nah, setidaknya KUHP beda juga pemimpinnya berbeda. KUHP sama KUHP berbeda, kalau pemimpinnya corak penegakan hukumnya sama juga nggak akan ngaruh begitu. Nah, ini yang kemudian berusaha dibentur-benturkan, tapi kami tidak mau masuk itu karena itu urusan politik lah. Iya. Fokus saja sekarang bagaimana Saudara Joko Widodo untuk menyiapkan diri hadir di persidangan yang memang ada dua wajah yang ditampilkan kubu Jokowi. Pertama wajah santun, wajah negarawan yang disampaikan oleh Joko Widodo dan Tadi juga ya termasuk kuasa hukumnya Firmanto Laksana, Rifai Kusuma Negara yang tidak pernah mempersoalkan tentang penahanan. Walau belakang Rifai juga mempersoalkan dari sisi umumnya lazimnya kalau sudah ditahan itu ya ditahan juga oleh kejaksaan. Itu kan praktik dan praktik kan nggak perlu diikuti. Normanya bagaimana? Normanya seorang jaksa bisa menahan, bisa juga memberikan penangguhan, selesai. Nah, tapi kalau saya baca memang wajah asli sikap batin seorang Joko Widodo bukan apa yang tadi ditampakkan, tapi representasinya ini Bung Adi Darmawan yang hari ini gemes sekali. Mungkin itulah sikap batin Joko Widodo hari ini gemes sekali, padahal sudah mendengar ditangkap kok lanjutannya ditahan dan itu bisa lega sebagai hadiah ulang tahunnya. Ternyata hadiah ulang tahunnya tidak begitu indah hari ini. Jadi biasa sajalah dalam politik, dalam hukum. Nah, sekarang kalau memang fokusnya untuk mengembalikan marwah wibawa yang tadinya direndah-rendahkan menjadi ditinggikan setinggi-tingginya, itu adalah untuk membuktikan bahwa dia memang punya ijazah asli. Di situ bukan dengan menahan seorang. Maka kalau Bung Adi Darmawan ingin ditahan, itu tidak nyambung dengan meningkatkan wibawa. Semakin ditahan, semakin jelas memang ada tendensi Jokowi ini ingin menzalimi rakyatnya sendiri. Nah, Joko Widodo sudah bicara demikian, ini pendukungnya demikian. Makanya Pak Jokowi ini pecat saja ini, nggak bagus itu. Kalau saya melihat bahwa Bang Kosi ini suuzon aja, ya. Yang suuzon Bang Kozin atau Anda sih? Ya, suuzon terkait perasaan Pak Jokowi. Artinya gini, Pak Jokowi sampai hari ini memang tidak mempermasalahkan mau ditahan atau tidak. Yang menjadi kecewa itu memang kami. Kenapa kami kecewa? Tentunya sesuai dengan praktek. Anda harus mengikuti kebatinan klien Anda dong harusnya, Bang. Jadi gini, Mbak Fatima, bahwa penegakan hukum itu harus equal. Ya kan? Kalau kita berbicara equal, banyak sekali klien saya juga
sebelumnya nih, ini bicara Ekol ya. Sebelumnya itu ditahan kasus pencemaran air ITE ada. Ketika dilimpahkan tahap 2 itu langsung penahanan. Ditahan juga. Nggak Ekol kan siapa Roy Suryo? Apa karena ada toko-toko yang terlibat pemaksulan kemarin ini menjadi pemerintah seperti di rongrong atau bagaimana? Jangan takut. Kenapa? Siapa mereka ini? Hukum itu tidak memandang siapapun Anda. Ekol dong. Abang menuding kejaksaan bisa ditekan oleh pihak politik atau artinya gimana? begini, nuansa politiknya sangat kental, Mbak Uti. Tegas aja lah Bang, sebut siapa yang mengintervensi kejaksaan. Ya jelas-jelas mendatangi, nih pihak tersangka yang dibela, yang jelas-jelas tersangka loh ya, dan sudah dilakukan penahanan ya oleh Polda Metro, walaupun dibantar ke rumah sakit ya. Nah, pertanyaan kita, ada orang yang datang dan pangkatnya luar biasa. Saya ini membayangkan bintang aja sulit. Ya, tapi kan sudah purnawirawan. Seberapa hebat dia bisa mengintervensi kejaksaan? Tetapi dengan datang seperti itu, ya kan? Seperti itu tuh bagaimana maksudnya Bang? Datang ke kejaksaan pagi-pagi, menjaga di rumah sakit, ini kan tanda kutip Bang Arif. Artinya begini, sedikit lagi, bahwa saya melihat ini Bapak Insinyur Joko Widodo dari awal tidak pengen menahan kok. Dia cuman pengen supaya ini terbuka di peradilan, Mas Arif. Gitu loh. Bang Khozidudin, siapa yang seuzon kalau gitu Bang Khozidudin? Ya silakan pemirsa menilai begitu ya. Kalau saya fokus kepada apa yang zohir. Kan nahnu nahkumu bi ad-dhawahir. Kita itu menghukumi orang apa yang zohir saja. Soal pikiran dia jahat atau enggak itu urusan lain lah, biar urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 191. Wah, udah jauh nih. Ya kan? Dan sahabat saya harus sampaikan juga. Kita harus beracuan juga ke Al-Baqarah ayat 191. Nggak bisa dong. Saya lanjutkan. Jadi justru hari ini kalau kita mau bicara tentang hukum yang equal, semestinya tidak ada penangkapan oleh polisi. Kenapa Haris Azhar kena kasus juga yang sama, nggak ada penangkapan, nggak ada penahanan? Kan beda, jadi Bang kenapa Kosi. kok memaksa Dia menahan dan kemudian ditangkap? Ini ada gitu. 32, 35-nya Ya udah, dong. penting Sudahlah, dibuktikan kita di bertemu pengadilan aja di aja nanti. pengadilan. Nah, tuh benar. Cuman memang sayangnya Pengadilan nanti kalau ya? di pengadilan Jokowi harus menghadapi saya sendiri tanpa Adi Darmawan.